Halo, seperti biasa sebelumnya gue mau ngucapin selamat ulang tahun buat yang ulang tahun hari ini. Dan buat mereka yang keburu putus sama pasangannya sebelum hari ulang tahun, nah konten ini adalah hadiah buat kalian. Nah ini jadi ada yang pernah komen, "Bang, cara melupakan mantan sama balas dendam ke mantan bang." Nah ini balas dendamnya sih gue gak setuju ya. Tapi kalau kepepet, ya cara balas dendam yang paling oke itu kan melalui kesuksesan. Jadi kali aja setelah putus, lu bekerja keras, terus lu sukses, diangkat jadi manajer perusahaan, sementara mantan lu masih jadi tukang sapu pasir pantai ya kan. Terus tuh mantan lu ternyata dendam juga dan kerja keras juga. Terus dia diangkat jadi direktur di perusahaan lu. Dia jadi atasan lu. Gantian lu disuruh ngepel jalan tol. Nah kena lagi kan lu jadinya. Oke, jadi balas dendam itu intinya nggak baik. Sebenarnya udah banyak cara-cara yang bagus di luar sana kalau lu googling ya. Kayak cari kegiatan, sibukin diri sendiri, jangan simpan pemberian mantan, bla 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 bla, macem-macem lah. Tapi dari sekian banyak cara-cara itu, orang-orang masih ada aja yang kesulitan lupain mantan. Karena sebenarnya move on dari mantan itu cuma masalah waktu. Ada yang bisa move on dalam waktu singkat, ada yang butuh waktu lama. Nah, itulah makanya gue di sini menawarkan cara-cara alternatif yang mungkin bisa mempercepat proses waktu itu tadi. Salah satu alasan kenapa kita belum bisa move on itu kan karena kita selalu kepikiran. Dan pikiran-pikiran ini terjadi di dalam kepala kita. Ya iyalah pak, masa di jempol, terus lu pusing ngelus-ngelus jempol gitu. Jempolku. Terus lu ke dokter, "Pak dokter, jempol saya pusing." Oke lanjut. Nah jadi yang harus kita lakukan adalah memanipulasi pikiran kita supaya kita nggak ada keinginan untuk nginget-nginget dan mikirin mantan kita. Nggak ada pikiran untuk ngehubungin mantan-mantan kita. Dan pada akhirnya bisa move on. Oke? Berikut 2 cara efektif move on dari mantan. Tahu kan kalau orang habis banyak makan makanan yang pedas, itu mulesnya minta ampun, sampai sakit-sakit tuh perut. Gue percaya mantan-mantan kalian pasti pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Tapi coba bayangin mantan kalian itu lagi ngeden di toilet, perutnya mules semules-mulesnya. Tahu kan? Pas ngeluarinnya tuh susah banget. Wah, sampai panas tuh pantat. Sampai lu harus ngatur napas kayak orang lagi lahiran. Nah, nggak peduli seberapa cantik dan gantengnya mantan-mantan kalian, kalau orang lagi ngeden kayak gitu, pasti mukanya nggak enak. Nah, makanya sekarang coba dibayangin bener-bener muka mantan kalian pas lagi ngeden kayak gitu. Setelah itu, rasakan manfaatnya. Coba ingat-ingat, apa kejadian paling memalukan yang pernah lu alamin? Nggak harus dari lu sih, kejadian orang lain juga nggak apa-apa. Misalnya, lu pernah joget-joget depan orang terus kepleset. Nah, kan lumayan tuh malunya. Nah, sekarang lu merem, coba bayangin di kepala lu kejadian yang sama, tapi pemerannya ganti jadi mantan lu. Semakin memalukan kejadian yang dialamin, semakin ampuh pula cara ini buat bikin lu cepat move on. Nah, jadi itulah cara-cara dari gue. Mungkin cara-caranya kelihatannya biasa aja, tapi intinya di sini kan adalah mengalihkan atau memanipulasi pikiran kita tentang mantan yang bikin kita galau atau kangen, berubah menjadi sesuatu yang cukup menghibur. Dan di sini gue nggak bermaksud merendahkan mantan-mantan pasangan kita ya. Nah, ini pesan penting dari gue. Jangan ngerendahin mantan apalagi sampai ngumbar kejelekannya di sosmed. Kalau mantan lu itu cewek dan dia selingkuh, lu cukup berterima kasih sama selingkuhannya karena udah bantu nunjukin betapa brengseknya cewek lu itu. Dan kalau mantan lu itu seorang cowok yang tukang bohong dan selingkuh, cukup kasih mantan lu itu hadiah berupa kondom yang banyak supaya orang-orang kayak dia nggak perlu bereproduksi. Sampai jumpa di konten selanjutnya.